Selamat pagi Bu Lisa, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Ida, Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini akan mengadakan coaching ya? Dengan siapa Ibu? Iya betul Ibu, saya rencananya hari ini kegiatan coaching bersama dengan Ibu Mary. Oh, dengan Ibu Mary. Baik. Eh, Nanti ketika coaching, saya bisa nggak izin untuk ikut hadir dalam coaching tersebut? Nanti saya ingin apa ya, mengamati. Jadi coaching dari Bu Lisa dan Bu Mary. Baik, boleh Ibu. Oke. Nah, sebelum coaching ini dimulai, boleh tidak saya sedikit ada yang ingin saya tanyakan terkait coaching ya Bu ya? Iya. Boleh? Boleh. Oh ya. Jadi nanti Bu Lisa ya ketika coaching antara coach Bu Lisa dan coachingnya Bu Mary itu nanti akan saya amati dengan sesuai rubrik ya, nanti sesuai rubrik penilaian coaching. Lalu saya ingin melihat apakah coachingnya itu sudah berjalan sesuai alur cerita apa belum. Lalu Ibu, apakah Bu Lisa nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci misalnya ya, kata pancingan yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mengamati respon dari coach. Ya, responnya nanti seperti apa. Saya ingin nanti ketika pelaksanaan coaching ini, Ibu bisa menyesuaikan ya dengan prinsip-prinsip coaching. Antara lain salah satunya ada kemitraan ya Bu ya, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira nih untuk persiapan coaching hari ini, apakah Bu Mary sudah Ibu Lisa ya dengan Bu Mary tadi sudah mempersiapkan semuanya? Sudah Ibu, saya sudah melakukan persiapan. Baik, untuk coaching hari ini nih yang sudah Ibu lakukan, persiapan apa saja yang sudah ada? Baik Bu, saya yang pertama saya sudah menyiapkan, mengkonfirmasikan jadwal bersama dengan Bu Mary, dan Bu Mary sudah meluangkan waktunya untuk coaching hari ini juga. Yang kedua saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dalam permasalahan yang Bu Mary hadapi sehingga Bu Mary ini bisa menemukan solusinya. Iya. Jadi Bu Lisa sudah tadi jadwalnya sudah diatur ya Bu ya, kapan waktunya, lalu sudah mempersiapkan pertanyaan apa yang akan diajukan, betul ya Bu ya. Nah, lalu dalam coaching nanti nih Bu nih, kira-kira kompetensi apa yang kira-kira akan Bu Lisa gali dari Bu Mary? Oke, baik Bu, kompetensi yang akan saya gali, kompetensi coachingnya yang pertama, saya hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga ini saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide, ya, ide-idenya Bu Mary untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, dari terkait kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan untuk coaching kali ini? Oke, yang ingin saya fokuskan yang pertama mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena itu aspek yang sangat penting ya Bu ya, karena kan kalau membuat pertanyaan berbobot ini itu dapat menggali ide-ide Bu Mary dalam menemukan masalah. Baik, lalu selanjutnya nih untuk indikator ketercapaian yang dari kegiatan coaching ini, kira-kira apa saja ya Bu ya indikatornya? Indikatornya yang saya harapkan coach saya ini dapat menemukan solusi, dan coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah dalam permasalahan yang ia hadapi. Oh baik,
Mungkin cukup ini saja yang perlu saya tanyakan ya Bu ya. Silahkan nanti Ibu lakukan coaching untuk disiapkan semuanya. Nanti mudah-mudahan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu atas Sama-sama. perhatiannya. Siang Bu Lisa. Bu Lisa apa kabarnya? Siang Bu Mary, alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, saya baik, tapi ada sesuatu nih yang saya sedang pikirkan nih Bu Lisa. Nah, kalau boleh tahu apa Ibu yang sedang Ibu pikirkan? Ya Bu Lisa, boleh nggak saya sharing dengan Bu Lisa? Baik, boleh Ibu. Begini Bu Lisa, saya memiliki seorang siswa. Siswa ini pandai, tetapi belakangan ini dia suka tidak hadir datang ke sekolah Bu Lisa. Baik-baik Bu, berarti Ibu memiliki siswa lalu tidak hadir gitu Iya, ya maksudnya. iya Bu Baik Lisa. Bu, sebelum kita lanjut pembicaraan selanjutnya ini, apa harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Saya ingin Bu Lisa jadi coach saya, membimbing saya untuk saya bisa menemukan solusinya nih buat masalah saya Bu Lisa. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan siswa Ibu ini anaknya pandai, tapi sering tidak hadir ke sekolah. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Iya Bu Lisa, saya belum tahu detail mengenai penyebabnya karena kemarin saya sudah panggil siswanya, tapi saat itu anak itu belum bisa mengutarakan penyebabnya kenapa gitu Bu Lisa. Lalu apa yang Bu Mary rencanakan untuk siswa tersebut? Nah ini nih Bu Lisa, saya masih saya sudah punya rencana. Harapan saya sih sebenarnya anak ini bisa kembali aktif belajar di sekolah gitu Bu Lisa. Baik Ibu Mary, jadi Ibu siswa tersebut memiliki masalah yang harus Ibu selesaikan. Iya betul Bu Lisa. Yang Bu Mary harapkan dari siswa ini adanya perubahan ya Bu? Iya ya? betul Bu Lisa. Okay. Saya berharap anak ini memiliki perubahan, kembali rajin datang ke sekolah karena yaitu anak itu memiliki kemampuan yang baik dalam pembelajaran. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu rencanakan untuk memperbaiki strategi tersebut? Iya Bu Lisa, saya memiliki strategi. Saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa saya, berbicara heart to heart gitu ya sama Bu Lisa sama dia ya. Jika diperlukan saya akan datang ke rumahnya dan berbicara kepada orang tuanya Bu Lisa. Baik Ibu, saya rasa tindakan Ibu sudah tepat dengan bertemu dengan orang tua siswa tersebut, akan mengetahui apa yang sedang siswa tersebut rasakan, Iya, gitu, yang alami gitu ya Bu. Kira-kira rencana itu kapan akan Ibu laksanakan? Iya Bu Lisa, rencananya saya besok akan melaksanakan nih Bu Lisa. Saya pikir lebih cepat lebih baik karena supaya tidak berlarut-larut anak ini tidak hadir ke sekolah. Semakin lama dia tidak datang ke sekolah akan membuat dia semakin ketinggalan pelajaran Bu Lisa. Hal ini kan dapat merugikan anak tersebut ya Bu Lisa ya. Baik Ibu, semoga strategi yang Ibu rencanakan akan membuahkan hasil yang sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Iya baik, terima kasih. Sama-sama Bu Mary, gimana Bu perasaannya hari ini setelah kita melakukan sharing? Iya Bu Lisa, saya merasa lega setelah kita melaksanakan proses sharing ini ya Bu Lisa ya. Terima kasih banyak Bu Lisa sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dari permasalahan saya ya Bu. Nanti setelah saya bertemu dengan orang tua, setelah saya berbicara dengan siswa tersebut, saya akan kembali melaporkan kepada Bu Lisa ya. Bu Lisa masih mau bersedia kan mendampingi saya? Ya, nanti hari Kamis saya akan menghubungi Bu Lisa kembali untuk sharing kembali
mengenai progres dari penyelesaian masalah saya ini dan evaluasi ya Bu Lisa ya. Siap, sama-sama Ibu. Baik Bu Mary, nanti hari Kamis saya siapkan waktu sesuai kesepakatan bersama. Semoga permasalahannya cepat terselesaikan ya Bu, dan siswa tersebut dapat aktif belajar kembali. Iya Bu Lisa, amin. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Bu Lisa. Terima kasih, selamat siang Bu Lisa. Terima kasih juga Bu Mary, siang. Selamat siang Bu Lisa. Alhamdulillah ya tadi ya sudah dilaksanakan coaching bersama Ibu Mary ya. Siang Ibu, Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Mary. Ya, berarti tadi berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Ya. berlancar Ibu. Baik Bu, tadi kan sudah dilaksanakan coaching dengan Ibu Mary. Nah terkait indikator yang diinginkan, kira-kira menurut Bu Lisa apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, ketika kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, lalu saya sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Mary ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya, baik Bu. Ini menurut saya nih ya sebagai observer, tadi kan saya ada sedikit catatan ya pada saat coaching. Nah, tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik, Bu. Nah, lalu sudah terlihat juga alur ceritanya. Nah, di sini saya lihat juga Bu Mary sudah melaksanakan atau sudah berusaha ya menjawab pertanyaan terkait dari pertanyaan berbobot dari Bu Lisa tadi ya, yang untuk menggali informasi dan sebagainya kepada Bu Mary, sehingga Bu Mary sendiri tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan tadi juga saya lihat sudah coaching tadi sudah sesuai sekali ya dengan prinsip coaching. Lalu selanjutnya nih Bu, kira-kira menurut Bu Lisa kompetensi apa lagi yang perlu Bu Lisa kembangkan nih setelah tadi dilakukan coaching bersama Bu Mary? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya dapat memahami lebih dalam lagi alur Tirta itu sendiri, sehingga ketika melaksanakan coaching selanjutnya saya bisa menuntun ide-ide dari coach saya. Oke, terima kasih ya Bu Lisa atas kesempatannya hari ini. Saya bisa melihat pelaksanaan coaching hari ini dan berjalan dengan lancar, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti ketika coaching selanjutnya dengan rekan sejawat lain mungkin akan lebih bisa menggali potensi dari Bu Lisa sendiri maupun bisa membantu rekan-rekan dari teman Bu Lisa ini bisa mencari solusi dari permasalahan mereka masing-masing. Terima kasih banyak juga Ibu sudah menemani saya tadi ketika coaching dan membimbing saya selama ini. Selamat pagi Bu Mary. Bu Mary gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Liza, puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Liza? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik juga nih Bu hari ini. Oh iya, Ibu hari ini akan merencanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Bersama dengan siapa Ibu melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Betul Bu Liza, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan proses coaching bersama Bu Ida. Bu Ida, oke. Nanti pada saat kegiatan coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Lalu nanti saya lihat seperti saat kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur Tirtanya, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coachee supaya coachee ini bisa menemukan ide atau solusi permasalahannya. Yang ketiga nanti saya amati respon dari coachingnya, dan jangan lupa ya Bu untuk kegiatan coaching itu nanti sesuai prinsip coaching. Yang pertama proses kemitraan, yang kedua ini kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin itu Bu, nanti saya mohon izin bergabung sebagai observer ya Bu ya.
Baik Bu Lisa. Oke. Baik Bu, untuk kegiatan coaching ini, apakah Ibu sudah melakukan persiapan di hari ini? Sudah Bu Lisa, saya sudah melakukan persiapan untuk Per- kegiatan coaching hari Hmm. ini. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Iya Bu Lisa, saya sudah melakukan persiapan. Yang pertama saya mengkonfirmasi jadwal untuk kegiatan coaching hari ini dan Bu Ida sudah menyetujuinya. Yang kedua saya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot mengenai permasalahan yang dialami oleh Bu Ida. Baik Ibu, berarti Ibu pertama Bu Mary sudah mengkonfirmasi jadwal antara coach dengan coach. Iya Bu. Oke, berarti Bu Ida sudah meluangkan waktunya Iya ya. betul Ibu. Oke, yang kedua Bu Mary sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali untuk Bu Ida itu menemukan solusi ya dari Benar, Ibu. permasalahannya. Iya. Oke. Baik Ibu, dari kompetensi yang sudah tadi Ibu jabarkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan? Ya Bu Liza, yang ingin saya fokuskan kompetensi menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, lalu selanjutnya menurut Bu Mary nih, indikator ketercapaian apa Bu untuk kegiatan coaching nanti? Ya, menurut saya indikator kecapaiannya Bu Ida akan menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Baik, demikian ya Bu kegiatan praobservasi hari ini. Kemudian silahkan Ibu bertemu dengan Koci untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu Liza atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Mary, terima kasih ya Bu Mary waktunya untuk kehadirannya hari ini bertemu dengan saya. Ya, sama-sama Bu Ida, selamat siang. Saya juga senang nih bisa menemani siang ini sama Bu Ida. Ya, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan kepada saya Bu Ida? Iya, banyak Bu Mary yang ingin saya sampaikan ya. Tapi ini yang poinnya aja ya Bu. Jadi saya sedikit resah ya. Jadi mengenai kompetensi guru-guru ya, terutama rekan sejawat di sekolah saya itu mengenai IT Bu. Oh gitu. Jadi Bu Ida tuh memiliki keresahan ya kepada teman rekan sejawat Bu Ida yang belum menguasai IT. Baik Bu Ida, kira-kira harapan Bu Ida apa nih dari percakapan kita siang hari ini? Iya, dari coaching hari ini saya ingin ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan mengenai kemampuan IT dari guru-guru atau rekan sejawat di sekolah saya ya. Jadi supaya mereka ini bisa muncul kompetensi untuk kemampuan dari IT mereka masing-masing. Oke. Ya Bu Ida, tadi Bu Ida katakan Bu Ida memiliki keresahan kepada rekan sejawat yang belum menguasai IT. Boleh dijelaskan lagi nih Bu Ida lebih detail keresahannya tuh apa aja yang Bu Ida rasakan? Jadi begini Bu, kita kan selama ini ya Bu ya mengikuti perkembangan zaman itu semakin hari semakin pesat ya. Jadi untuk hubungan dengan teknologi komunikasi ini luar biasa sekali ya, terutama internet. Jadi seluruh kegiatan kita dari kita bekerja, lalu kita mungkin pelatihan atau apa itu sangat berhubungan sekali ya dengan kehidupan sehari-hari istilahnya. Lalu sebagai guru nih Bu, kita juga dihadapkan seperti itu. Ketika kita melaksanakan diklat atau pelatihan, kita dihadapkan sekarang sudah melalui daring ya kan. Betul. Daring melalui e-learning itu sudah ada ya, sudah banyak sekali. Lalu ketika kita bekerja pun tidak jauh dari IT tersebut ya kan. Kita sering harus bisa menggunakan internet, bisa menggunakan pembelajaran lewat yang misalkan menggunakan video pembelajaran atau kita bantu pakai proyektor, itu pun juga harus ada ya kemampuan IT-nya. Lalu ketika kita membuat sebuah penilaian pun sekarang kita masih berhubungan tetap ke kemampuan IT guru ya. Jadi
internet segala macam, rapot itu sudah masuk seperti yang tadi saya bilang, sudah sistemnya e-rapot ya, Iya, tidak oke. dengan buku lagi yang seperti dahulu kala. Iya, udah serba Iya digitalisasi betul. ya Bu Ida Iya, ya. betul. Oke, Wida, dari cerita Bu Ida tadi, apakah ada rekan sejawat yang bisa membantu Bu Ida nih dalam mengajak rekan-rekan guru di sekolah Bu Ida untuk mau belajar IT? Kalau untuk rekan sejawat ya, yang mempunyai mungkin kemampuan sama bisa IT itu ada, namun tidak banyak Bu. Iya, tidak banyak dari yang bisa ya. Tapi untuk membantu, misalkan membantu saya untuk mengajak rekan-rekan itu mungkin bisa ya, ada 1-2 orang. Oke. Ya, jadi Bu Ida, menurut Bu Ida dari jumlah guru yang ada di sekolah, ada berapa nih yang sudah bisa menggunakan komputer dengan baik dan yang belum bisa menggunakan komputer dengan baik? Jumlah guru kami ada 13. Oh ya. Jadi hampir sebagian itu ya sekitar 5 orang itu tidak ya, apa ya, bukan tidak bisa ya. Mungkin untuk Belum lebih menguasai mendalam ya. itu masih kesulitan. Tapi Oke. dari yang sekitar 8 orang ini sebenarnya sudah mampu. Hanya saja kan untuk 1-2 orang yang benar-benar setiap hari dia pengen belajar ya, untuk memunculkan dia semangatnya itu hanya sebagian Bu. Jadi hanya sekitar 5 orang lah yang setiap harinya bisa mengasah kompetensinya seperti itu. Oke, baik. Dari jumlah guru tadi yang Bu Ida katakan, berarti hanya 5 orang yang belum menguasai IT ya? Iya, 5 Oke. orang saja. Emang menurut Bu Ida kondisi untuk dikatakan kondisi idealnya bagaimana? Berapa orang yang idealnya dikatakan rekan guru Bu Ida melek IT? Kondisi ideal ya, kondisi ideal itu ya hampir 90% lah Bu kalau saya bilang ya. Jadi hanya sekitar 1-2 lah mungkin yang masih kesulitan. Itu menurut saya kondisi ideal bahwa sekolah tersebut sudah melek IT. Oke. Lalu indikator apa nih yang apa indikator yang menurut Bu Ida bisa dikatakan seorang guru itu menguasai IT Bu Ida? Iya. Indikatornya apa? Indikatornya sih kita tidak terlalu tinggi ya, tinggi banget tuh enggak. Yang penting semua guru-guru itu ketika mereka berhadapan dengan teknologi, terutama internet itu mereka sudah tidak kesulitan dalam mengajar ya. Terutama untuk menyeting mereka untuk video pembelajaran, menyeting proyektor, lalu ditampilin di kelas, mereka sudah bisa. Lalu untuk misalkan diklat pun mereka pelatihan juga mereka sudah bisa mengikuti tanpa ibaratnya harus dibantu step by stepnya dengan rekan sejawat lain. Lalu untuk contohnya dalam penilaian pun ya kita kan wajib ya Bu ya, wajib sekali harus bisa. Nah seenggaknya mereka bisa menginput lah Bu. Ya untuk alurnya untuk penginputan sampai selesai mungkin bisa dibantu. Namun maksud saya itu dia memasukkan nilai per satu itu mereka sudah mampu ya, tidak kesulitan lagi. Oke. Ya Bu Ida, bagaimana nih atau apa yang bisa Bu Ida lakukan agar dapat memunculkan rekan sejawat Bu Ida mau belajar IT supaya lebih mendalami gitu Bu Ida? Kalau untuk memunculkan semangat untuk belajar tuh kayaknya sulit ya Bu ya, karena itu kan personal masing-masing tiap orang ya. Jadi kemungkinan kalau saya itu lebih ke butuh berkolaborasi kah Bu Ida? Oh iya, betul butuh Bu. Kenapa? Saya pikir dengan kolaborasi dengan atasan ya, kalau saya bilang ketika kita diberikan tanggung jawab berarti kita harus menjalankan. Jadi seperti paksaan ya. Jadi kalau tidak dipaksa ya mereka tidak akan bersemangat. Namun ketika mereka diberikan tugas dan harus dijalankan semuanya, kemungkinan pasti mereka akan menjalankan semuanya. Oke, jadi menurut Bu Ida agar memunculkan kemauan guru untuk belajar IT itu perlu kolaborasi ya dengan kepala sekolah terlebih ya khususnya ya. Oke Bu Ida, kira-kira selain berkolaborasi, adakah strategi yang Bu Ida rencanakan nih agar
teman-teman Bu Ida tuh mau belajar IT? Setelah tadi saya bilang kolaborasi kepala sekolah ya, tadi bilang mungkin kita ada sebuah apa ya, kelompok belajar, komunitas lah istilahnya Bu. Oke, Kita ada, Kombel ya? ya kita sebenarnya ada kombel ya, kombel belajar itu ada. Ketika Mm-mm. kemarin kita mengisi PMM ya, kita ada kombelnya. Namun kan sudah sekian lama sudah aktif dan itu tidak membahas hal lain. Nah, saya ingin nih mengaktifkan kembali kombel yang ada Bu. Jadi kombel yang ada kita lanjutkan, namun untuk membahas hal-hal yang lebih luas lagi, yang seperti saya bilang ya, untuk seperti e-learning contohnya ya, lalu untuk e-raport itu lebih apa ya, lebih sering lagi untuk dibahas supaya mereka itu sudah tidak apa ya, ibaratnya sudah tidak kerepotan lagi ketika menghadapi hal-hal tersebut. Jadi terbiasa ya Bu Ida ya menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi Bu Ida tadi Bu Ida katakan Bu Ida di sekolah sudah sebelumnya memiliki kombel ya, namun lama vakum ya. Nah ini Bu Ida rencananya mau menggerakkan kembali kombel ini, menggunakan kombel ini sebagai wadah Bu Ida dan rekan-rekan untuk belajar mengenai IT ya Bu Ida ya. Oke, kira-kira Bu Ida kapan nih mau Bu Ida mulai rencana Bu Ida? Secepatnya ya. Oke, saya ingin sih ya awal Agustus itu sudah kita aktif ya, sudah mulai. Gimana nih Bu Ida, yang tadi kombelnya nggak aktif, Bu Ida mau aktifkan kembali secepatnya, bagaimana caranya Bu Ida supaya kombel ini tetap aktif ke depannya? Saya sih tetap apa ya, berkeinginan memang kombel ini berjalan, jadi saya akan atur jadwal kali Bu ya. Saya akan atur jadwal kapan ini kombel ini akan dijalankan, jadi lebih sering lagi lebih bagus. Jadi dalam 1 bulan itu saya ingin adalah Bu 2 kali pertemuan, jadi 2 minggu sekali kita adakan kombel, mungkin setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat kita adakan kombel sebentar aja Bu, gak lama, sekitar 1-2 jam membahas hal-hal yang mungkin lebih urgent ya, mendekat itu, jadi supaya mereka itu mau sama-sama berkelanjutan ya Bu. Setiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, nah seperti itu. Oke, baik Bu Ida, luar biasa rencananya. Ya semoga rencana ya, strategi yang sudah Bu Ida rancang menggerakkan kembali kombel sebagai wadah untuk Bu Ida dan rekan-rekan untuk berlatih komputer, semoga berjalan lancar, semoga menghasilkan yang terbaik ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu sharingnya hari ini ya Bu ya, untuk atas waktunya, kesediaannya untuk hadir untuk saya. Sama-sama Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Bu Liza. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching hari ini bersama dengan Ibu Ida ya Bu ya. Iya Bu Liza, puji Tuhan tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Bu Ida. Gimana Ibu perasaannya hari ini setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ida? Senang sekali Bu Liza, akhirnya Bu Ida bisa menemukan solusi untuk melaksanakan mengatasi permasalahannya gitu ya. Baik Bu, berarti kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Liza. Baik Bu, lalu apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya Bu Liza, saya rasa saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan tahapan alur tirta ya Bu Liza ya, sehingga Bu Ida dapat menemukan langkah-langkah strategi untuk mengatasi permasalahannya. Baik Bu, tadi saya ikut bergabung sebagai observer, saya juga sudah melihat coaching Ibu bersama dengan Bu Ida, Ibu sudah menyampaikan coachingnya sesuai dengan alur tirta, Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Ida ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coachingnya. Lalu menurut Ibu,
Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, Bu Liza, saya akan mengembangkan kembali sesuai dengan tahapan Alur Tirta supaya nanti next saya melakukan proses coaching, saya dapat melakukannya lebih baik lagi, Bu Liza. Demikian ya Ibu, observasi kita hari ini. Senang deh Ibu, saya Sama-sama, Bu berbincang Liza. dengan Ibu. Ya, Bu Semoga Liza. bisa bermanfaat untuk Ibu ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu Liza. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi Bu Mary. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ida? Baik. Alhamdulillah ya, Bu Ida. Iya. Baik, Bu Ida. Hari ini rencananya Bu Ida akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan siapa ya, Ibu? Oh ya, hari ini saya berencana akan coaching bersama dengan Bu Lisa. Iya. Oke, baik. Bu Ida, mohon maaf ya Bu, nanti jika di kegiatan proses coaching Bu Ida dengan Bu Liza, saya mohon izin ya Bu untuk bergabung sebagai observer. Saya sebelum melakukan coaching, Bu Ida, boleh saya bertanya dulu dengan Bu Ida? Boleh Bu, silahkan. Baik Bu Ida, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu Ida. Iya betul Ibu. Seperti apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Ida memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mengamati respon dari coachee atas pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ida ajukan. Jangan lupa Bu Ida untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu Ida? Iya betul. Semuanya sudah saya persiapkan untuk keberlanjutan coaching hari ini Bu. Ya baik Bu Ida. Untuk kegiatan coaching ini apakah Bu Ida sudah melakukan persiapan Bu Ida? Sudah. Kebetulan saya sudah mempersiapkan untuk jadwal hari ini. Saya bertemu dengan Bu Lisa, lalu saya sudah ada mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya akan ajukan ke Bu Lisa. Baik. Permasalahan yang ada. Baik Bu Ida, berarti Bu Ida sudah mempersiapkan jadwal coaching nanti dengan Bu Liza, dan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan diajukan kepada Bu Liza agar Bu Liza mendapatkan menggali ide-ide apa yang dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu Liza ya Bu Ida ya. Baik Bu Ida, dalam kegiatan coaching nanti kompetensi coaching apa yang akan Bu Ida kembangkan? Yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama kompetensi mendengarkan kehadiran penuh. Baik. Ya, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif. Baik. Di mana saya akan mendengarkan permasalahan dari Bu Lisa ini. Baik. Lalu mengajukan pertanyaan berbobot terkait mencari solusi dari permasalahan yang ada. Baik. Dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Ida katakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Ida fokuskan nih? Yang akan saya fokuskan mendengarkan aktif dan untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu selanjutnya Bu Ida, indikator ketercapaian apa nih dari kegiatan coaching hari ini menurut Bu Ida? Ya, indikatornya nanti Bu Lisa akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada, lalu kedepannya nanti dari solusinya itu bisa keberlanjutan untuk pelaksanaan di lapangan. Baik. Baiklah Bu Ida, demikian pra observasi kita. Kemudian silakan Bu Ida dengan
Bu Liza melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum Ibu Ida, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Lisa, ada apa ya? Ibu gimana hari ini kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Lisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Iya. Bu. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya Bu ya? Iya nih Iya. Bu, sudah lama kan kita tidak berbincang-bincang, Iya. ngobrol-ngobrol. Saya ingin berkeluh kesah dengan Bu Ida. Oke, sebelum ke perbincangan kali ini nih, saya ingin tahu nih harapan dari Bu Lisa ini melaksanakan coaching hari ini itu seperti apa? Yang saya harapkan setelah coaching hari ini saya ingin menemukan solusi, ide-ide, dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan atas permasalahan saya. Oh, baik. Untuk selanjutnya, coba boleh Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa? Jadi begini Bu, saya punya murid di kelas saya, muridnya ini laki-laki. Terus dia itu dalam pembelajarannya hiperaktif. Oh, hiperaktif. Ya, baik. Nah, selama pembelajarannya ini fokusnya ini hilang, kayak kurang fokus gitu. Selain itu juga dia sering ganggu temennya, kayak ajak temennya bicara, jadi temennya terganggu dalam pembelajarannya. Jadi seperti itu Bu yang saya keluhkan. Oh ya, jadi Bu Lisa ini tadi menyampaikan keluhan muridnya ya, yang hiperaktif. Anaknya sulit ya, sulit untuk fokus, suka jalan-jalan dan mengganggu teman. Ini muridnya laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki Bu. Laki-laki, baik. Menurut Bu Lisa nih, menurut pandangan Bu Lisa sendiri, kira-kira apa itu penyebabnya? Menurut saya, sepertinya anak ini seperti kurang memiliki kesadaran diri yang baik, terus manajemen diri yang baiknya juga masih perlu ditingkatkan kembali, terus apa ya, kesadaran sosialnya juga masih kurang. Oh iya. Gitu, Bu. Baik, tadi Ibu sebutkan seperti kesadaran dirinya kurang ya Bu ya. Nah, menurut Bu Lisa nih, kesadaran diri dalam pembelajaran itu maksudnya seperti apa? Oke, kesadaran diri yang ideal ya Bu ya, Iya. yang menurut saya dalam pembelajaran itu anak ini dalam belajar itu fokus, jadi mindfulness dalam pembelajaran. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan saat pembelajaran, jadi dia nggak melakukan hal yang dilarang gitu. Karena yang sudah-sudah tuh kayak dia melakukan hal-hal yang tidak boleh ketika pembelajaran gitu, kayak ngajak ngobrol tadi gitu. Jadi kesadaran dirinya di situ masih kurang. Jadi idealnya ya dia harus fokus, dia nggak ganggu temennya, dia apalagi ya nggak jalan-jalan, mungkin seperti itu Bu idealnya. Jadi menurut Bu Lisa tadi untuk ideal dari siswa dalam pembelajaran itu tadi fokus ya, bertanggung jawab, tidak jalan-jalan dan tidak mengganggu teman. Nah, kebetulan nih yang anak hiperaktif ini kebalikannya ya. Nah, sekarang ini saya ingin tahu nih, selama ini apa yang sudah Bu Lisa lakukan ya untuk mengatasi anak tersebut? Mungkin yang saya lakukan ini saya melakukan apa ya, sering menasehati, ya, menegur, kamu nggak boleh loh lagi belajar melakukan hal itu. Tapi kenapa ya ketika saya menasehati anak ini tuh kayak cuman iya ibu iya, tapi ya tetap aja diulang lagi kesalahannya. Mungkin itu yang sudah saya lakukan. Iya betul. Kita sebagai guru sudah betul ya Bu ya, tindakannya sudah kita tegur, kita nasihati, tapi ternyata hasilnya kurang signifikan ya kan. Nah, kira-kira nih menurut Bu Lisa sendiri, setelah yang tadi sudah dilakukan ini tidak memenuhi standar yang Ibu bilang, nih kira-kira Bu Lisa ada ide apa nih untuk apa ya? Memunculkan ibaratnya yang tadi kesadaran diri tadi ya, yang perlu Ibu lakukan apa saja?
Mungkin gini kali ya Bu, apa saya melakukan pembelajaran sosial emosional, jadi mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Ya, ide yang bagus itu Bu Lisa ya. Kebetulan pembelajaran sosial emosional itu bagus sekali ya untuk menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, dan fokus siswa ya. Boleh Ibu coba melaksanakan. Kira-kira nih, kalau mau dilakukan nih dari Bu Lisa sendiri, kapan? Saya karena hari ini apa ya, jadi semangat Iya. setelah coaching sama Ibu, Iya. jadi saya ingin secepatnya untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini ketika pembelajaran minggu depan. Oh baik, minggu depan ya Bu ya. Oh, baik, Bu Lisa, saya ingin tahu nih nanti keberlanjutan dari hasil pembelajaran yang tadi mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi ke dalam pembelajaran. Saya ingin tahu nih hasilnya. Apakah ke depannya akan ada perubahan pada si anak atau tidak. Nanti tolong ya Bu ya untuk kita bisa bertemu kembali sambil melaporkan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan dari trik-trik yang Ibu sampaikan tadi akan berjalan dengan lancar. Ya, amin. Nanti kita jadwalkan kembali ya Bu. Iya siap. Nanti saya Bu Lisa boleh menghubungi saya Iya, kembali kapan akan kita bicarakan kembali untuk hasilnya. Siap, Iya. terima kasih Ibu. Sama-sama, silakan atas Bu Lisa. waktu luangnya. Ya, selamat siang Bu Ida. Siang Bu Mary. Alhamdulillah ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Liza ya. Iya betul. Oke, gimana perasaannya Bu Ida setelah melaksanakan proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya ngerasa lega ya Bu, akhirnya Bu Lisa bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang Bu Lisa hadapi. Oke, baik. Berarti tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ida ya? Iya, betul. Oke, baik. Lalu Bu Ida, apa saja nih yang sudah Bu Ida lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Ida inginkan? Ya, saya bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta ya sesuai yang sudah disarankan dengan Ibu tadi ya kan. Kemudian saya juga bisa menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa apa ya memunculkan ide solusi dari Bu Lisa sendiri. Puji Tuhan ya Bu Ida ya, Bu Lisa memiliki strategi dan rencananya untuk menyelesaikan masalahnya jadinya ya. Baik, baik Ibu. Menurut saya tadi kan saya ikut ya dalam proses coaching tadi sebagai observer. Tadi sudah berjalan dengan baik saya lihat, dan juga pada saat coaching sudah terlihat benar tahap sesuai dengan tahapan alur tirta ya Bu Ida ya. Dan juga Bu Ida sudah berusaha tadi menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Liza sehingga Bu Liza dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami. Dan juga tadi saya sudah lihat sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Ida ya. Selanjutnya nih Bu Ida, kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan dari hasil proses coaching Bu Ida dengan Bu Lisa tadi? Ya, mungkin saya harus lebih menguasai lagi ya tentang teknik alur tirta itu. Nanti ketika saya akan melakukan coaching kembali sama orang lain mungkin akan lebih berjalan lebih efektif lagi. Baik, oke. Jadi demikian ya Bu Ida observasi kita hari ini. Senang nih saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Ida. Sama-sama. Semoga pembicaraan kita ini bisa bermanfaat ya Bu Ida ya? Iya betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ida. Selamat siang.